tidak boleh nol. Tolong diamankan ya. Ini rapat pimpinan Anda bukan anggota DPR, ya. Nanti wawancara di luar atau saya keluarkan dari sana. Anda nggak punya nomor punggung. Nomor punggung Anda tidak punya, kata ketua. Ya. Silakan Pak Kapolri. Siap, terima kasih Bapak pimpinan rapat. Ada beberapa pertanyaan, mungkin kami tidak bisa jawab secara lengkap, namun paling tidak ini menjadi catatan kami untuk kami tindak lanjuti. Terutama yang pertama dari Pak Habibur Rahman. Terima kasih Pak untuk dukungannya kepada kami untuk terus bisa meningkatkan kepercayaan publik dengan melakukan kerja-kerja secara lebih Pak Amdal nih. Interupsi Ketua. biar aja nanti ketemu dengan saya, nggak masalah. Nanti dibantu Bu, nanti dibantu Bu. Pak Kapolri sudah bersedia nanti temuin Ibu ya. Itu ditenangkan Pak Kapolri sudah bersedia menemui itu nanti. Ditenangkan. Pak Kapolri, silakan lanjut. Baik, kami lanjutkan Pak. Terkait dengan interupsi tadi, prinsipnya kami dari Polri tentunya akan menerima, baik yang ada di dalam ruangan maupun di luar, karena waktu yang terbatas. Setelah ini kami pasti akan terima dan tindak lanjuti, khususnya dari informasi-informasi yang di luar. Tolong berikan waktu saya suara, Pak. Tolong merespek, perhatikan, Pak. Perhatikan, Pak. Jangan yang manis-manis semua dilaporkan. Uang rakyat untuk bayar kalian. Uang rakyat untuk bayar kalian. DPO itu diterbitkan untuk apa? 2 tahun, mana semua tergotong-gotong. Jangan memaparkan cuma yang manis-manis, ya Allah. Jangan menipu. Jangan cuma mencetak, Pak. Kami 2 tahun berjuang, Pak. Kami tidak main-main ini, Pak. Untuk apa kalian mendengarkan 1 jam lebih memaparkan manis-manis? Mana wartawan saya akan ngomong? Dibuat-buat, Pak. 2 tahun lebih. Dan ini terus berulang penipuannya. Mana? Mana tanggung jawab Pak Polri? Mana? Mana untuk apa memaparkan manis-manis? Untuk apa? Yang manis-manis, Pak, tolong. Tolong perhatikan liquid. Ini investasi bodoh. Korbannya ribuan. LP-nya sudah 2 tahun lebih. Tapi apa? Jangan ditempat. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ribuan korban kami. Hampir 500 miliar. Kemudian berulang dengan PT FBM. 800 miliar. Mana tanggung jawab Pak Polri? Mana namanya institusi Polri? Kami seperti mencari teror di tengah lautan. Keadilan di negeri ini mana? Ya Allah. Soal apa Ibu?
prestasi botong koperasi. Pertama kami NMSI korbannya 8.000 orang, 500 miliar kerugian. Koperasi resmi terdata di Kemenkumham. 2 tahun LPKW di Polda Jatim, di Polres Kediri, di Polres Madiun, tidak ada penyelesaian. Mana? Jangan memaparkan yang manis-manis. Kami ini masyarakat yang membayar kalian di ruang rapat itu kami. Mana keadilan? Kalian cuma memaparkan yang manis-manis. Apapun siapapun bisa. Ini kami rakyat yang membayar mereka. Mana keadilan? 70% katanya kita polling naik, tapi bagi kami 8.000 lebih korban NMSI, 30 lebih korban PTB, kita polling nol, naik besar. Ibu, ini saya ibu, tenang, kita berjuang sama-sama, tenang, stop dulu. Kita ngomong sama Beres Krim, ayo kita ngomong, diam, sudah santai. Kita sama-sama Kalian yang bunuh diri, Pak. Sudah. Banyak yang kehilangan rumah. Anda kasih tabang, Pak. Apa 70% Citra Polri? Bagi kami ribuan korban Citra Polri nol. Kita terima. Ribuan korban, Masuk ruangan. Jangan. Kesesuaian antara satu korban dengan korban yang lain menuju kepada satu aktor. Inilah yang harus kita dapatkan besok. Saya minta pada skrip yang 10 perwakilan korban-korban yang sudah dihadir. Nanti kita akan menghubungi hakim yang sudah menangani kasus operasi yang sudah berjalan. Kalau memang ada link ke sana, di daerah mana Pak? Ada di Jawa Barat, Jawa Timur. Nanti kita akan masuk menunggu. Ini pelaporan ada pihak yang melaporkan pimpinan KPK ke Baris Krim dan Polda Metro Jaya terkait dokumen penyelidikan yang bocor. Saya belum terima laporan. Saya belum terima laporan. Prestasi bodong, Pak. Ya. Kami korban prestasi bodong dari Alhamdulillah, Kapolri sudah welcome pada kita itu semua sebagai korban-korban bodongnya dari Mada GF, kawan-kawan. Pak Ketua, semangat Pak. Haji gitu. Semangat Bu. Nanti kita korban dari PT MBM, dari MNSI, dari DK Reptil ya, untuk besok hadir di Bareskrim, yaitu menghadap langsung Kabar Eskrim jam 10. Kemudian kami tadi telah menyerahkan petisi, Pak. Petisi juga kami serahkan ke Kabar Eskrim, ya, sudah diterima petisinya dan sudah diabadikan oleh Pak yang terhormat Pak Cepi, ya. Nah, tinggal di-share saja. Bisa diceritakan Pak Ketua sedikit kejadian pada saat tadi di ruang sidang, di ruang RDPU. Saat tadi di ruang sidang kejadian itu adalah satu, ya, dari Komisi 3 itu hanya mendengarkan pemaparan kinerja Kapolri saja, ya. Kemudian menilai, namun acara akan berakhir dari kita ini tidak tersentuh sama sekali, walaupun sudah dihantarkan oleh fraksi Demokrat tadi yang dari semua, ya. Nah, itu kemudian ada salah satu anggota kita mengusulkan, yaitu Pak Bambang Budiarto, maju instruksi Pak Kapolri. Nah, cuman belum menyampaikan pendapat Ibu Derajat, histeris itu ya, menyampaikan pendapat, keluhan, kapan kami aspirasi mau ditanggapi, dan besok kami siap untuk hadir menghadap beliau di
di Bareskrim, yaitu dijadikan jam 10. Untuk besok itu hanya 5 orang paling banyak. Ya. Jadi saya tambahkan begini Pak, terima kasih Pak Ketua, Pak Hero juga. Pak Hero dari awal saya WA sama saya. Saya dengan Pak Bambang duduk bergandengan, mesra-mesraan. Kami mendengarkan apa yang dikatakan dalam forum rapat tersebut. Berharap kita sesuai RDPU 6 tanggal 16 bahwa dimunculkan tentang laporan tuntutan kita sesuai dengan arahan Pak Hero. Tetapi sampai deadline waktunya itu tidak muncul secara signifikan. Karena Pak Bambang udah komitmen, Pak Cepi, kalau sampai laporan kita tidak digubris atau tidak dimunculkan, kita ramaikan, kita akan ngacung tangga, walaupun tidak dibolehkan. Pak Bambang pindah ke bawah, saya masih duduk di sini. Begitu pertanyaan satu lagi belum selesai, Pak Bambang udah interupsi, gitu keras. Saya ikut jadi spontan, ya saya juga ikut ikutan gitu di bawah, di belakang. Tiba-tiba diramaikan, itu tangkap gitu kan. Nah, polisi datang ke sini mau nangkap, saya halangin. Anda mau apa? Saya bilang. Saya rakyat, saya bilang, saya gitu, Pak Bambang mau ditangkap, Pak Bambang kan, saya rakyat. Daripada ditangkap, saya keluar dari sini ruangan ini. Begitu keluar ruangan ini, Pak Bambang, si Ibu Derajat nangis, menjerit-jerit, wah melihat kita di bawah polisi gitu loh. Sampai kita kawal mereka sampai ke bawah. Terus bertumbuk namanya wartawan sampai ratusan orang berkumpul di situ. Kita ikutin terus sampai saya minta ruangan. Tolong minta ruangan, saya bilang. Ibunya sudah capek, tolong minta ruangan. Saya sambil orasi saya. Ini kami rakyat, tolong ini tempat, ini rumah rakyat. Kami berhak untuk menentukan hak rakyat kami gitu. Dia tolong saya siapkan ruangan. Sehingga diamankan lah namanya wartawan, disilakan kita masuk ke ruangan Pak Bambang, Pak Yao dengan Pak itu dengan Ibu Derajat. Datanglah Pak Ali itu adalah Kompol Ali sebagai yang nyidik, nanti jadi penyidik ya. Dari Bareskrim ya Pak? Bareskrim. Nah kemudian datanglah lagi kabar bahwa Pak Kapolri pengen ketemu dengan kita semua karena mengganggu rapat mereka kan. Kemudian datanglah Kadipropam, datanglah dari Bareskrim Bintang 3 Agus. Saya juga minta maaf ya Pak ya. Saya minta maaf Pak Agus, untuk tujuannya bukan untuk meramaikan situasi, membangun rapat Bapak, tapi kalau tidak begini kami tidak digubris Pak, saya gitu kan. Akhirnya seperti itu mereka welcome, ditentukanlah datang Pak Agus, besok ketemu saya pukul 10. Jadi sekarang saya beri aplaus dulu buat Pak Bambang. Tolong Pak Bambang mana? Terima kasih. Dia pencetusnya luar biasa loh, luar biasa. Saya pindah ke Pak Bambang. Kemudian Ibu Derajat mana? Beri aplaus juga. Jadi dua orang yang luar biasa ya. Dari apa dia? Ini tim keberhasilan yang luar biasa. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siap. Sudah cukup. Pak Bambang, apa sih yang mendasari Bapak kemudian pada saat tadi rapat di ruang Komisi 3 ini sampai sebegitu beraninya menyampaikan interupsi, ya kan? Padahal itu rapat sudah selesai. Mohon dijelaskan Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Sebetulnya selama saya duduk di situ hampir 30 menitan ya. Saya dengan Pak Cepi itu udah ngobrol ya, sempat ngobrol ya. Apa yang mau kita lakukan? Ya, di sini kita harus berpikir yang smart dan harus ada gebrakan yang memang langsung tertuju. Tertuju ke siapa? Tertuju ke Ketua Komisi dan tertuju juga ke Bapak Kapolri. Nah, pada saat saya menyampaikan ke Pak Cepi, apa yang harus kita lakukan? Saya pengen dalam saat perjalanan, ini ada sesuatu yang booming, yang viral, yang didengar, baik itu oleh Ketua Komisi maupun oleh Bapak Kapolri. Nah, akhirnya saya pindah duduk dari kursi langsung ke lantai. Saya pengen lebih fokus melihat Bapak Kapolri maupun dengan Bapak Ketua Komisi. Nah, dari situ muncul ide itu sudah dari awal ya. Terus terkait dengan semuanya kami dengar dari awal sampai akhir, ternyata memang Pak Hinsa sempat bicara memperkenalkan kami bahwa di balkon ada tamu undangan yang dari korban lebah. Pak yang dari fraksi Demokrat ya Pak? Ya, terus ya pada saat terakhir
Ini kita tunggu momen kapan dia mau bicara terkait dengan korban dari PT MBM dan yang lainnya itu kapan. Kita tunggu-tunggu sampai dengan ada momen bahwa untuk pertanyaan sudah selesai. Bahkan dikasih waktu ke Kapolri setengah jam lagi untuk menjawab. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya otomatis sudah nggak ada. Informasi yang selanjutnya sudah nggak ada. Nah, dari sinilah awalnya kita langsung menanyakan ke Ketua Komisi, langsung juga dengan Bapak Kapolri. Ya, dengan teriak itu otomatis persidangan agak terhenti. Mohon maaf juga kami ke Bapak-Bapak Dewan dan Bapak Kapolri atas tindakan saya dan rekan-rekan jadi menghambat daripada kinerja rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dengan Bapak Kapolri. Demikian Pak Sekjen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, kalau misalnya aksi yang kita laksanakan pada hari ini selesai melaksanakan rapat dengar pendapat dan rapat kerja dengan Kapolri, ini aksi kita didengar oleh Pak Presiden. Apa yang menjadi harapan Pak Ketua PPLKRI terhadap untuk Bapak Presiden? Harapan kami dari mohon bantuan kepada Bapak Presiden untuk segera menuntaskan permasalahan ini agar kami rakyat kecil untuk dibantu karena sudah tertindas oleh penipu-penipu daripada investasi bodong. PT MBM. PT Makarya pertama ini ya Pak. Oke, terima kasih Pak Ketua. Dari segi hukum sendiri Pak, untuk proses hukum setelah tadi dari pengurus PPLKRI beserta dari NMSI juga di Reptil melaksanakan aksi interupsi di ruang RDPO. Nah, menurut Bapak sendiri nanti proses hukumnya akan seperti apa Pak? Bersyukur sekali ya aspirasi dari teman-teman dari para korban itu sudah tertampung dan tersalur langsung melalui Komisi 3 dan itu aksi spontan ya, yang langsung didengar oleh Kapolri dan langsung diatensi penuh oleh Kabareskrim. Perlu saya sampaikan bahwa ya tentunya di tengah kekecewaan para anggota yang awalnya masuk itu diberikan kesempatan untuk mendengarkan pemaparan dari Kapolri atau dalam rapat kerja yang awalnya 20 kemudian berubah menjadi 5, ya itu saya hormati karena memang banyak sekali dari jajaran Kepolisian Republik Indonesia dan juga dari media-media massa yang meliput tentang rapat kerja ini. Jadi dari segi hukum ini hal yang sangat positif, bahkan LP berkaitan dengan laporan di Bareskrim yang sempat dilimpahkan ke Polda Jabar ini juga akan ditarik kembali ke Bareskrim karena LP tersebut itu jelas ya sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam pelaporan di Bareskrim itu memenuhi syarat. Tidak ada alasan, tidak ada pernyataan ataupun dalil-dalil berkaitan dengan LP tersebut. Artinya semoga dari LP ini itu akan menjadikan rasa jera dan perhatian bagi para korban yang ada di daerah. Perlu saya sampaikan juga bahwa terkait dengan hasil RDPO Harsili dan audiensi langsung dengan Kabareskrim, bukan hanya korban-korban dari PT MBM, tapi korban-korban dari Koperasi NMSI yang ada di Kediri dan sekitarnya, serta korban yang dari PT Dekareptil yang ada di Jawa Timur, yang banyak sekali menelan banyak korban, serta kerugian yang sangat besar, ya, yang dikhawatirkan ini akan semakin merajalela. Oleh sebab itu, pengusutan tuntas sampai ke akar-akarnya itu harus ditegakkan dan kepada para pelaku ini harus diseret dan terhadap aset itu harus dikembalikan kepada para korban. Oleh sebab itu, semoga RDPU hari ini merupakan jawaban doa-doa dari bapak-bapak, dari ibu-ibu selaku korban dari PT MBM, korban dari PT NMSI, korban dari Koperasi NMSI dan korban dari PT Dekareptil. Untuk selanjutnya kita kawal terus ya proses upaya hukum yang sedang ditempuh oleh kita
melalui Bareskrim Mabes Polri. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah dan perjuangan ini ya untuk saat ini dan seterusnya. Saya rasa cukup ya, untuk selanjutnya nanti kita akan berikan report ya kepada mass media ataupun juga membuat konferensi pers secara langsung. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mengikuti sana atau apa yang perlu kita lengkapi, Pak? Kalau saya dari Deka Reptil yang kebetulan tadi di sana, tapi saya tetap sebagai penumpang di PPLKNI, saya tetap tegak lurus ikut arahan Bapak Ketua, dan sudah kita serahkan semua ini kepada Pak Heru sebagai kuasa hukum. Kita percaya kepada mereka, kita dukung mereka, kita tetap tegak lurus saja. Jadi Deka Reptil apapun yang diputuskan Pak Ketua, kita ikut. Yang mendorong Bapak dari DK Reptil yang kemudian akhirnya bergabung dengan PPLKNI, apa Pak ini motivasinya? Ini terima kasih, ini cerita tentang sejarah sedikit Mas. Ya. Bahwa kami berjuang sejak tahun 2019, tetapi faktanya sama sekarang tidak dapat apa-apa. Nah, akhirnya ketika kita melihat YouTube dari gerakan teman-teman Lebak Kelanjeng ini, sehingga kami ini luar biasa ini. Luar biasa. Kebetulan kedudukannya di sekitar Jakarta. Saya pikir ke pusat pemerintahan. Akhirnya saya mencari informasi, saya ketemu nomornya Pak Ketua. Dalam ini Pak Ahmad. Akhirnya kami hubungi. Kita merapat ke beliau masih di screening dulu. Anda penyusup apa bukan? Saya dicecer banyak pertanyaan dan saya maklum karena memang selama ini lawan kita ini pecah belah semua, selalu menyusupkan orang untuk pecah belah. Nah, ketika itu saya semakin yakin bahwa Bapak ini benar dalam perjuangannya. Makanya saya mohon dengan sangat kepada beliau, mohon dengan sangat kepada tim yang sudah bekerja. Dalam ini kan bukan hanya Pak Ahmad tentunya, ada ketua, sekretaris, bendahara, yang penggalang mitra dan sebagainya. Saya mohon dengan sangat untuk bisa digabungkan, untuk bisa bergabung. Bentar Pak. Di situ ternyata ada teman dari Palembang juga bergabung, namanya Pak Mulyadi itu. Kami bersama-sama dengan Pak Mulyadi memohon kemurahan para mitra PPLKNI. Ternyata beliau welcome, kami sangat bersyukur. Sehingga ada rapat dan sebagainya, ada gerakan kita ikut, ada RDPU kita ikut. Luar biasa. Kita ketemu saudara-saudara yang sama-sama menderita, insya Allah ini menjadi keluarga baru bagi kami. Terima kasih Pak Ana. Semoga sukses Pak. Sama-sama. Lanjut. Yuk, kelihatan berdiri Pak.